Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua ini kita masih membahas wajib pajak orang pribadi sebagai subjek pajak dengan topik kewajiban wajib pajak orang pribadi. Kategori wajib pajak berdasarkan kepentingan, hak serta kewajibannya bisa dibagi menjadi beberapa kategori. Untuk yang pertama, orang pribadi atau induk, di mana yang dimaksud dengan orang pribadi dan kurung induk ini adalah wajib pajak yang belum menikah dan suami sebagai kepala keluarga. Untuk yang kedua, hidup berpisah atau HB, ini bagi wanita yang dikenakan pajak secara terpisah karena sudah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim. Kategori yang ketiga adalah pisah harta atau PH, yaitu bagi suami istri yang dikenai pajak secara terpisah karena menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis. Kategori yang keempat yaitu memilih berpisah atau MT. Wanita kawin selain kategori hidup berpisah dan pisah harta yang dikenai pajak secara terpisah karena memilih melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya secara terpisah dari suaminya. Yang kategori terakhir yaitu warisan belum terbagi atau WBT, yaitu sebagai satu kesatuan yang merupakan subjek pajak menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris. Penggabungan penghasilan bagi orang pribadi, misalnya untuk kasus yang pertama, penghasilan istri dari satu pemberi kerja dan telah dipotong PPh pasal 21. Nah, maka penghasilan istri yang hanya dari satu pemberi kerja itu tidak dapat digabungkan dengan penghasilan suami untuk menghitung total penghasilan. Karena PPh pasal 21-nya bersifat final, tetapi tetap dilaporkan di SPT tahunan suami di bagian final. Untuk kasus yang kedua, misalnya penghasilan istri dari pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan usaha suami atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya, maka penghasilan tersebut dapat digabungkan dengan penghasilan suami. Apabila misalnya istrinya itu selain memiliki penghasilan dari satu pemberi kerja, dia juga memiliki penghasilan dari usaha yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan bebas suami, maka baik penghasilan istri dari satu pemberi kerja bisa digabungkan dengan penghasilan istri yang dari usaha, semuanya digabungkan ke penghasilan suami. Dan PPh 21 yang sudah dipotong istri di satu pemberi kerja menjadi tidak final, sehingga dapat dikurangkan atau dijadikan kredit pajak di PPh yang terutang suami. Dalam penggabungan ini dikarenakan NPWP istri menggabung dengan suami atau istri adalah cabang suami. Apa saja kewajiban wajib pajak orang pribadi? Yang pertama adalah melakukan pendaftaran nomor pokok wajib pajak. Bagi wajib pajak orang pribadi yang sudah menerima atau mendapatkan penghasilan atau pendapatan yang melebihi batasan penghasilan tidak kena pajak, wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP ke kantor pajak. Yang kedua, menghitung besarnya pajak yang terutang, di mana penghitungan besarnya pajak terutang atau penghasilan kena pajak yang dikenakan kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri telah ditetapkan berdasarkan tarif Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 17. Kewajiban yang ketiga yaitu membayar pajak. Bagi wajib pajak orang pribadi, wajib membayar pajak sesuai dengan besarnya pajak yang terutang setelah dihitung. Kewajiban yang terakhir yaitu melaporkan SPT pajak tahunan. Selain wajib pajak menghitung dan membayar pajak, wajib pajak orang pribadi juga diwajibkan untuk melaporkan penghasilannya melalui surat pemberitahuan atau SPT tahunan yang menggunakan sistem self assessment. Apa itu sistem self assessment? Ibu mau mengingatkan lagi bahwa sistem self assessment itu merupakan sebuah aktivitas pemungutan pajak yang memberikan kewenangan
kepercayaan dan tanggung jawab penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan besarnya pajak yang berhutang ke kantor pajak secara langsung dan mandiri. Penanggung pajak dan tanggung jawab penanggung pajak atas utang pajak wajib pajak orang pribadi. Siapa penanggung pajak? Yang pertama adalah wajib pajak orang pribadi yang bersangkutan. Yang kedua, istri dari wajib pajak. Dalam hal pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya digabungkan sebagai satu kesatuan. Tanggung jawab penanggung pajak 1 dan 2 atas utang wajib pajak orang pribadi itu meliputi seluruh utang pajak ditambah biaya penagihan pajak. Sedangkan penanggung pajak yang ketiga adalah wakil bagi harta warisan yang belum terbagi, yaitu adalah wakilnya bisa penanggung pajaknya ditunjuk adalah salah satu ahli warisnya, atau penanggung pajaknya bisa pelaksana wasiat atau pihak yang ditunjuk untuk mengurus harta peninggalannya. Dan tanggung jawab penanggung pajak atas utang wajib pajak orang pribadi tersebut paling banyak sebesar jumlah harta warisan yang belum terbagi. Untuk wakil penanggung jawab harta warisan yang telah dibagi, maka penanggung pajaknya adalah para ahli waris. Tanggung jawabnya terhadap utang wajib pajak paling banyak sebesar porsi harta warisan yang telah diterima oleh masing-masing ahli waris. Penanggung pajak bagi anak yang belum dewasa, wakilnya adalah disebut wali, di mana tanggung jawab penanggung pajak atas utang pajak wajib pajak orang pribadinya paling banyak sebesar jumlah harta anak yang belum dewasa yang berada dalam perwaliannya. Sedangkan penanggung pajak wakil dari orang yang berada dalam pengampuan adalah pengampu. Tanggung jawab penanggung pajak atas utang pajak wajib pajak orang pribadi paling banyak sebesar jumlah harta orang yang berada dalam pengampuannya. Baik untuk anak yang belum dewasa maupun orang yang berada dalam pengampuan, tanggung jawabnya atau seluruh utang pajak dan biaya penagihan pajak dalam hal pejabat dapat membuktikan bahwa wali atau pengampu yang bersangkutan mendapatkan manfaat dari pelaksanaan pengurusan harta tersebut. Di wacana rancangan undang-undang KUHP yang sedang digodok sekarang, bagi wajib pajak orang pribadi itu kurang dari 1% jumlah wajib pajak orang pribadi yang menyetor PPh memiliki penghasilan kena pajak di atas 5 miliar. Maka dari ini akan ada wacana tarif yang berbeda dibandingkan yang penghasilannya di atas 500 juta. Perubahan tarif yang nanti masih dalam rancangan undang-undang KUP, kalau yang sekarang kan sampai dengan 500 juta 30%, jadi tidak ada batasan berapapun jumlahnya. Tetapi dalam rancangan undang-undang KUP itu nantinya ada tambahan lapisan tersendiri, yaitu di atas 30%, tarifnya adalah 35%. Itu bagi penghasilan yang di atas 5 miliar. Wacana rancangan undang-undang KUP yang berikutnya yaitu penyesuaian insentif wajib pajak UMKM yang omsetnya kurang dari 50 miliar atau istilahnya dalam pasal 31E Undang-Undang PPh, di mana pengaturan saat ini adalah wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan 50 miliar itu mendapatkan fasilitas berupa pengurangan tarif 50% dari tarif pasal 17 yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan 4,8 miliar atau istilahnya pasal 31E. Kemudian kebijakan untuk mendorong kegiatan UMKM, terutama usaha mikro dan kecil, telah diatur dengan pengenaan PPh tarif 0,5% atau PP 23 tahun 2018. Namun demikian masih terdapat fasilitas pasal 31E dan dimanfaatkan juga oleh wajib pajak yang bukan termasuk usaha mikro dan kecil yang peredaran brutonya sampai dengan 50M. Nah, usulan dalam rancangan undang-undang KUP nantinya yang sedang digodok itu penghapusan pasal 31E,
Kemudian fasilitas perpajakan bagi UMKM dilakukan melalui pengenaan PPh final 0,5%, yaitu menurut PP 23 tahun 2018. Materi diskusi yang pertama, bulan September 2021 ini Hendra dan Hani sedang mengajukan proses perceraian pada Pengadilan Agama. NPWP Hani mengikuti suami atau Hani adalah cabang suami. Yang harus didiskusikan adalah pada laporan SPT tahunan 2021 nantinya, bagaimana kewajiban pelaporannya, apakah masih bergabung atau tidak. Argumen Anda harus disertai dengan dasar hukumnya. Diskusikan materi diskusi ini secara berkelompok, di mana satu kelompok terdiri dari 2 orang. Materi diskusi yang kedua, Erlangga adalah direktur salah satu bank swasta di Bandar Lampung. Istrinya Dewi dia adalah NPWP-nya bergabung dengan suami. Dia bekerja sebagai PNS di Pemda Provinsi Lampung. Selain itu juga tercatat sebagai konsultan pemasaran di PT Polimela sampai dengan sekarang. Selain dua kegiatan tersebut, sejak pertengahan tahun 2021, Dewi membuka usaha jasa konsultasi pemasaran. Atas kasus tersebut, bagaimana kewajiban pelaporan SPT tahunannya? Materi ini silakan diskusikan dengan kelompok, di mana satu kelompok terdiri dari 2 orang. Demikian tadi pemaparan dari materi, semoga apa yang telah diterangkan dapat dipahami dan dimengerti. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat. Sekarang silahkan Anda mempelajari kembali materi-materi yang akan diajarkan nantinya, dan Ibu ucapkan selamat belajar.